الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi amal ibadah yang dikerjakan tanpa ma'rifat ibarat gabah hampa isinya, atau ibarat buah yang bagus kulitnya, yang kuning kulitnya, tapi busuk isi dalamnya. Maka kedua hal ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menanamnya. Itu maksudnya. Seorang abid tidak mengenal yang ma'bud, maka amal ibadahnya itu juga akan menjadi hampa dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal mereka sendiri karena sangkanya dan dugaannya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Tuhannya. Mereka tidak mengenal akan Rabb-Nya. Ini yang disampaikan oleh Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal kita kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa yang kita ibadati itu. Kalau Allah yang kita ibadati, Allah itu belum kita mengenalnya. Baru sebatas mengenal nama, namun tidak mengenal diri yang punya nama. Itulah amal yang hampa, sia-sia, takicua dinantara. Jadi kalau takicua dan galau kan biasanya tuh mau ya. Tapi kalau takicua dentara asaki bananya hati Bapak Ibu. Ya. Karam di tengah lautan itu biasa tuh. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Bapak ngerti bahasa Ustaz tuh? Ngerti? Itulah masalahnya. Bapak simak aja dengan baik. Tapi Ustaz lihat, Ustaz lihat, alhamdulillah. Jadi amal yang tidak mengenal Allah itu adalah amal yang hampa dan sia-sia. Inilah orang yang tertipu. Lalu bagaimana supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu? Maka wajib kita mencari dan menemui Allah itu di alam syahadah ini sebelum datangnya kematian. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah di alam syahadah sebelum datangnya kematian, lalu kemana kita mencarinya? Apakah kita mencarinya di Bukit Tursina yang di luar diri? Atau kita mencarinya di Gua Kahfi, Gua Hira yang di luar diri? Atau Bukit Tursina, Gua Kahfi dan Gua Hira yang ada di dalam diri? Tentunya Bapak Ibu kita mencarinya kemana mau? Ke dalam diri. Apa sebabnya kita mencari Allah itu ke dalam diri? Ini yang diajarkan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arif billah. Kita mesti ambil rahasianya dari setiap kata yang diungkapkannya dengan rasa, dengan iman. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zohirun rabbi fi batni abdi. Apa artinya tuh Ibu? Apa artinya tuh Mulia? Bu Rani? Pasti tidak tahu. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zahirun Rabbi fi bani abdi. Aku ada, aku wujud, aku nyata pada hambaku. Aku ada dan wujud di dalam nur. Aku wujud dan nyata serta terang di dalam rahasia batin hambaku. Lalu bagaimana kita menceritakannya? Allah itu nyata pada diri, Allah itu wujud pada diri, Allah menjadi rahasia diri. Tentu ada cerita Bapak Ibu. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Tak mungkin Allah menjelaskannya. Aku nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku menjadi rahasia dirimu, kenapa tidak kamu pahami? Padahal Nabi menjelaskan, likulli syai'in bisababihi. Setiap apa yang disampaikan Allah, ada rahasia dan ada hikmahnya. Bagaimana kita memahami
Anapi abdi, anapi nur itu. Untuk memahami cerita ini Bapak Ibu. Mestinya Bapak Ibu agak tagak telingo seketek. Lihat tuh tagak telingo. Agak fokus perhatiannya. Ya, simak elok-elok. Ini mutiara, intan berlian, Ustaz serakkan ya. Lalu Bapak Ibu pandang itu sebagai batu kerikil, batu aki. Memang lemas aku. Lemas aku. Nah, lihat. Jadi ketika Allah dalam keadaan goibul guyub. Ya, Allah masih dalam keadaan batin. La sautun wala harpun. Belum ada siapa-siapa, yang ada hanya Dia. Bahkan selama-lamanya siapa-siapa tidak pernah ada. Kalau ada siapa-siapa itulah nyatanya akan rupa wujud diri aku. Karena akulah yang wujud semata-mata secara mutlak. Jadi kalau Allah menjelaskan dirinya Dialah yang wujud secara mutlak, itu artinya Bapak Ibu di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu jangan memandang ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain dirinya dalam pandangan pikiran dan hati kita, berarti telah ada dua wujud. Di mana letak ahadnya Allah itu lagi? Jadi Allah itu dikatakan ahad, esa, satu-satunya, tidak ada diri yang lain, karena tidak ada pembandingnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Hanya Dia cuma yang ada. Kalau Dia yang ada, maka segala yang ada. Dan segala sesuatu itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Di situlah Allah menjelaskan. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah. Aku ini wujud. Wujud aku sudah meliputi akan segala sesuatu. Berarti ada Allah, ada sesuatu. Bukan ada Allah, bukan ada sesuatu. Itu maksudnya. Sesuatu itu memberikan penjelasan saja tentang Dialah yang wujud semata-mata yang ada pada segala yang ada. Hakikatnya, segala yang ada, segala sesuatu, itulah bentuk lainnya pada rupa diriku. Kalaulah sesuatu itu bentuk lainnya pada rupa diriku, fa'aina matwalu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak adalah aku. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu sudah meliputi segala sesuatu ini. Kalau Allah meliputi akan segala sesuatu, maka hilanglah sesuatu itu. Yang tampak itu adalah Allah pada sesuatu itu. Nih, bisa dipahami bahasa Ustaz nih? Cepat kali ngomongnya. Nah, ini besi. Besi ini Bapak Ibu dibakar. Kalau Bapak Ibu pernah ke tempat orang buat pisau, parang, pandai besi namanya, dibakarnya besi kita tuh. Sirah-sirahnya. Semerah-merahnya. Bukan sirah-sirahnya, semerah-merahnya. Ketika besi ini sudah dibakar semerah-merahnya, kemudian api tadi sudah meliputi wujud besi. Ketika wujud besi ini sudah diliputi wujud besi, pertanyaan Ustadz sama Pak Abdul, wujud apa yang nampak lagi? Dan wujud mana pula yang hilang lagi pada saat itu? Merah api. Kenapa ya merah api yang nampak? Halo? Itu yang wujud. Lalu apa yang hilang? Kenapa besi itu hilang? Asailah. Pak Jinuddin coba bantu spregennya Pak Abdul. Ya. Ketika wujud besi sudah diliputi oleh wujud api, wujud apa yang nampak dan wujud apa pula yang hilang di situ? Yang nampak yang nyata lagi wujud api. Kenapa yang nampak itu wujud api? Karena yang wujud besi itu sudah lebur ke dalam wujud api.
Hancur. Kalau hancur bahasa syariahnya hancur. Hancur. Lihat. Nah, Bapak Ibu. Ketika wujud api telah meliputi wujud besi, maka yang nampak, yang nyata itu adalah wujud api. Karena wujud api itu benar-benar sudah meliputi wujud besi. Pada saat wujud api telah meliputi wujud besi, ketika itu pula lah wujud besi itu lenyap di dalam wujud api. Karena Allah yang wujud, dan wujud Allah itu tunggal esa satu-satunya, maka wujud Allah yang tunggal esa satu-satunya itu sudah meliputi seisi alam. Kalau wujud Allah itu sudah meliputi seisi alam, maka hilanglah wujud alam itu karena diliputi oleh wujud Allah. Kalau sudah hilang wujud alam disebabkan diliputi oleh wujud Allah, maka yang nyata terlihat itu adalah wujud Allah. Beginilah kita melatih pandangan itu. Pandangan zahir nampak wujud alam. Pandangan hati nampak wujud Allah. Kenapa pandangan zahir nampak wujud alam? Karena apa yang dipandang oleh mata itu betul-betul wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini, inilah disebut namanya alam. Namun dalam pandangan hati, yang nampak itu wujud Allah. Karena wujud Allah lah yang semata-mata yang ada meliputi segala yang wujud ini. Kalau wujud Allah sudah meliputi wujud alam ini, maka yang nampak itu wujud Allah. Hilanglah wujud alam dalam pandangan hati. Yang nampak itu adalah wujud Allah. Inilah yang mesti dipahami. Yang mesti kita mengerti, memahaminya. Makanya ketika Allah belum mentajalikan dirinya, Allah belum mewujudkan dirinya, Allah belum menampakkan dirinya, Allah belum menjahirkan dirinya. Pertanyaan Ustadz, diri siapa yang ada secara mutlak pada saat itu? Diri Allah. Kenapa diri Allah yang ada secara mutlak pada saat itu, Ibu? Karena dialah satu-satunya. Iya, dialah satu-satunya. Tidak ada siapa-siapa. Ketika itulah Allah bercerita di dalam nazarnya sendiri. Bercerita di dalam keakuan dirinya sendiri. Bercerita di dalam kesadaran dirinya sendiri. Apa kata Allah di dalam kesadarannya? Di dalam nazarnya. Kuntu kanzan mahfiyah. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul halqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku tajallikanlah sesuatu dari diriku sendiri. Bahasa syariatnya, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Sebenarnya Allah tak pernah menciptakan. Allah tak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, maka segala yang ada ini, inilah yang disebut tajallinya Allah. Kewujudan Allah. Perwujudan Allah. Simbol atau simbol yang benar ini ya? Nah, itulah masalahnya aku nih. Simbol untuk memandang wujud nyatanya Allah itu. Kenapa dikatakan alam ini dikatakan simbol? Karena alam ini adalah tajalli perwujudan daripada dirinya. Maka sebelum dikenal, disebut namanya batin. Maka setelah dia wujud, barulah disebutlah dia itu zahir. Jadi yang batin itu, kalau sudah wujud disebut namanya zahir. Sebelum zahir disebut namanya batin. Kalaulah sebelum wujud disebut namanya batin, maka setelah zahir, itulah disebut namanya tajalli. Itu disebut namanya perwujudan. Itu disebut namanya kenyataan. Kalaulah yang zahir ini adalah kenyataan perwujudan, kewujudan dan kenyataan siapa itu sebenarnya Bapak Ibu?
Kenyataan daripada Allah. Pendek cerita, singkat kata, yang batin itu yang zahir. Yang batin yang zahir. Kalaulah yang batin itu yang zahir, itu dalam pandangan hati kita ini, yang zahir itulah wujud nyatanya yang batin. Karena antara batin dengan yang zahir, mana yang sebenar wujud? Yang batin. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zahir itu apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, siapa sesungguhnya yang zahir itu? Itulah diri yang batin. Siapa nama diri yang batin itu? Itu Allah. Lalu bagaimana cerita yang sebenarnya? Apa kata Allah? Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal. Aku ciptakan sesuatu dari diriku supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal akan diriku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Ini cerita di alam nazarnya. Alam nazarnya itu alam pikirnya. Maka ketika itu Bapak Ibu, barulah Allah mentajalikan sesuatu itu dari dirinya. Ini yang batin. Bapak Ibu, Ustaz tulis supaya Bapak Ibu nggak salah nanti mamamnya. Yang batin. Lalu yang batin tadi, dia mentajalikan dirinya. Nah, ketika dia mentajalikan dirinya, disitulah yang batin itu zohir. Zohirnya itu wujud rupanya yang disebut namanya dengan nur. Apa bunyinya tadi itu? Lapar aku nih. Karena Ustadz yang tahu kan? Karena Ustadz yang menulis. Jadi pandangan Bapak ini tetap selalu menipu dalam pandangan hakikat. Ya. Jangan terlalu serius sekali Bapak Ibu. Kalau serius sekali, nak masuk ilmunya kan nampak sama Ustadz tuh gak bakal kari ikan yang makanya frekuensinya tuh disamakan dengan Ustadz. Ya, sebenarnya memang itu tuh. Ya, jadi Allah itu mentajalikan dirinya, tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Pada saat nur ini telah zahir Bapak Ibu. Nah, ini telah zahir. Lalu apa kata yang batin kepada yang zahir? Nih. Apa kata yang batin? Yang batin ini siapa tadi nih? Allah. Tapi sudah adakah namanya itu? Belum. Dia masih beraku-aku di dalam keakuannya. Maka yang batin bertanya kepada yang zahir. Ya, Allah bertanya kepada nur ini. Apa kata Allah? Man ana wa man anta. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa pula dirimu? Ya. Allah bertanya kepada nur itu. Si batin bertanya kepada nur yang zahir. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Lalu apa jawaban nur ini Bapak Ibu? Anta, ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Lalu Allah bertanya kembali. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa aku? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau.
Lalu apa pertanyaan Allah yang ketiga? Man ente, wa man ane. Apa jawabannya? Ente, ane. Engkau ya engkau, aku ya aku. Aku tak peduli. Aku ya aku, engkau. Baru ketika itulah Allah mengatakan apa? Kalau memang engkau adalah engkau, aku adalah aku. Karena aku sebenarnya menjadi rahasia dirimu, namun kamu gak sadar siapa aku yang sebenarnya. Coba kamu menghilang. Ini cerita untuk memahami Allah ingin memperkenalkan dirinya. Lalu menghilanglah nur ini Bapak Ibu. Yang menghilang tuh nur, bukan Nur Aini ada di rumahnya. Ini belum ada cerita Nur Aini ini. Ya. Menghilanglah nur ini Bapak Ibu. Kemana nur itu menghilang? Lari bersembunyi senyap dia. Padahal dia gak sadar dia di dalam diri Allah. Nurun ala nur. Nurnya Allah tuh di atas nurnya Muhammad. Cahaya Allah tuh di atas cahayanya Muhammad. Wujudnya Allah tuh nyata pada wujudnya Muhammad. Tapi dia gak sadar. Menghilang dia, lenyap dia dari diri Tuhan. Kemana ente akan lari itu Tuhan? Engkau selalu di dalam kandungan Rahman Rahim aku. Engkau di dalam wujud nyatanya aku, ya Tuhan. Ya larilah nur ini Bapak Ibu. Menghilang dia Bapak Ibu. Ketika nur hilang dan lenyap di hadapan Allah. Lenyapnya tidak kemana-mana Bapak Ibu. Lenyapnya tetap di dalam diri Allah. Cuma dia nggak sadar itu. Barulah dicari sama Tuhan. Ini cerita cari mencari musyahadah nih. Ya. Digeliti di Tuhan pinggang, baru terperenjak. Digeliti tahu? Geliti kalau terperenjak tuh. Ini ilmu hawa nih untuk laki-laki. Pegang atau rusuk ini engkau kata Tuhan. Ya. Allah mampu menemui namanya nur ini Bapak Ibu, Nur Muhammad. Setelah ditemui oleh Allah, didapati oleh Allah Nur Muhammad itu, sekarang gantian lagi kata Allah. Ini bahasa cara penyampaian Ustaz nih Bapak Ibu. Ya, karena begitu cerita yang dihantarkan ke dalam diri ini. Sekarang kita gantian. Engkau yang mencari aku lagi, aku yang menghilang di hadapan dirimu. Ya. Baik, kata Nur Muhammad tadi. Ketika itu kemana lenyap dan hilangnya Allah itu? Allah itu lenyap dan hilang tidak kemana-mana. Karena nur itu adalah rahasia dirinya. Pada saat itulah Allah hilang dan lenyap. Fana di dalam Nur Muhammad itu. Lebur di sana dia. Ini makanya bahasa syariat itu lebur fana. Padahal tidak ada bahasa fana. Nur Muhammad itu adalah tajalli dirinya. Inilah cerita untuk menjelaskan akan rahasia dirinya. Makanya dia bersifat di jalannya. Maka menghilanglah Allah tadi. Lenyaplah Allah tadi. Hilang dan lenyapnya Allah itu ke dalam rahasia Nur Muhammad. Ibarat pisau. Ini pisau. Dia belum punya sarung. Maka pisau ini dibuatnya sarung. Setelah pisau itu dibuatnya sarung, sarung telah siap, maka kemana masuk pisau itu? Masuk ke dalam sarung. Ini kias, ini perumpamaan menghantarkan paham. Ya, nanti di sini cerita hulul tuh nanti itu. Ya, cerita hulul tuh cerita zat dengan sifat, cerita itihad, cerita sifat dengan zat. Itu tuh. Cerita wahdatul wujud antara zat dengan sifat. Sifat dengan zat, itu cerita yang hakikinya. Cuma kan tak mampu orang menghantarkan cerita itu. Ya. Ini cerita hakiki. Setelah nur tadi itu ditemui oleh Allah, lalu nur pula mencari diri Tuhan. Tuhan yang akan menghilang, bergantian. Lalu kemana hilang dan lenyapnya Allah? Hilang dan lenyapnya Allah itu adalah di dalam diri Nur Muhammad itu. Lenyap dia ke dalam diri ini, Bapak Ibu. Nih, lenyap. Setelah lenyap Allah di dalam diri Nur Muhammad, maka Nur Muhammad Bapak Ibu mencarilah Bapak Ibu
Ya, bahasa syariatnya itu 7 petala langit, 7 petala bumi. Ke barat, ke timur, Allah dikusainya di Muhammad tuh. Dikusai tahu? Dikisai, diacak-acak, dicari di mana-mana sudut, di mana-mana gang, di mana-mana pelosok, dicari sama Nur Muhammad. Cari, berlari-lari itu. Lah sasa aku. Dia sesak, dia lari-lari kemana-mana, tak berjumpa. Ketika napas sudah sesak, ini cerita Ustaz nih untuk membukakan pahamnya. Ya, udah lari dia, cari-cari, dan juga ada sesak napas aku. Barulah dia terperangah. Duduk dia. Yang kayak ini duduk nama. Duduk terperangah lah dia. Ketika duduk terperangah, termenung aku dalam rangka memikirkan kemana lenyapnya nur Allah itu. Pada saat dia duduk, menilik, menyentar, keluar diri dan ke dalam diri, maka disitulah muncul kalimat di dalamnya, muncul kalam qadim di dalamnya. Allah, Allah, Allah. Disitulah dia tuh tersentak. Ini suara siapa ini? Siapa sebenarnya yang berkalam ini? Dia belum sadar siapa yang berkalam itu yang sesungguhnya. Lalu Allah bilang lagi, Allah, Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Belum juga dia paham. Maka kali yang terakhir Allah mengatakan, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada dirimu. Karena dirimu adalah tajalinya aku. Akulah sebenarnya dirimu itulah wujud nyatanya aku. Barulah nur itu menjawab, Muhammad Rasulullah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.